Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yaliqu bi jalalihil karim. Hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'a al-yahuda tasumu yawm Ashura faqala ma hadha qalu hadha yawmun salih hadha yawmun najjallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa faqal ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamihi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, dia melihat orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, puasa apa ini? Maka mereka orang-orang Yahudi mengatakan, ini adalah hari kemenangan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Lalu Musa berpuasa pada hari itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku lebih berhak pada Musa daripada kalian. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam puasa pada hari Asyura dan beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari itu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah puasa Ramadan itu diwajibkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan puasa Asyura dan dia mengatakan, siapa yang mau berpuasa silahkan berpuasa, dan siapa yang tidak mau berpuasa silahkan tidak berpuasa. Artinya puasa Asyura yang sebelumnya wajib, tetapi setelah puasa Ramadan disyariatkan, maka puasa Asyura menjadi puasa yang sunnah. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkenaan dengan perkataan ahli kitab ini, yakni hari kemenangan Bani Israel, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Thaha ayat 77 sampai ayat 79. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi." Sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa agar dia membawa hambaku, yakni Bani Israel, wadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Hendaklah dia membuat jalan bagi mereka dengan jalan yang kering di lautan, dan tidak usah takut untuk dikejar dan tidak usah khawatir untuk tenggelam. Fa'atabahum Fir'aun bijunudihi. Lalu mereka dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Faghasyahum bil yammi ma ghasyahum. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggulung mereka dengan ombak sehingga mereka tenggelam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, adalla fir'aun qaumahu wa ma hada. Fir'aun telah menyesatkan kaumnya
dan dia tidak memberi petunjuk. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah pertolongan Allah kepada Nabi Musa dan Bani Israel yang berpihak pada kebenaran, pada al-haq, yang berpihak kepada risalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilindungi oleh Allah dari kezaliman Fir'aun. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun, dan sebaliknya Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu lautan. Hal ini pula disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 90 sampai 92. Kata Allah, "Wajawazna bi bani Israil." Dan kami selamatkan Bani Israel fil bahr, di lautan. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Kemudian mereka diikuti oleh Firaun sampai Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun. Sehingga kata Allah, ketika Firaun sudah hampir tenggelam, mendekati ajalnya, hatta idza adrakahul gharq, qala, Firaun mengatakan, jadi setelah tenggelam dan menjelang wafatnya, baru Firaun mengatakan, amantu, aku beriman. La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dan sekarang aku beriman kepada Allah dan aku menjadi seorang muslim. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu turun azab kepada Firaun dan tentaranya, mereka ditenggelamkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-an, baru sekarang kamu baru beriman. Wa qad asaita qablu, padahal sebelumnya kamu telah bermaksiat. Sebelumnya kamu telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru sekarang kamu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ana qad asaita qablu. Dari ketika imanannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan, "Fal yauma nunajjika bi badanika." Hari ini aku selamatkan engkau dengan badanmu. Ditenggelamkan oleh Allah, dia meninggal, tapi diselamatkan jasadnya, tetap utuh jasadnya. Untuk apa? Liman khalfaka ayah, sebagai tanda, sebagai pelajaran orang yang hidup setelah engkau. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah peristiwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itulah sebabnya Nabi Musa alaihissalam berpuasa Asyura, lalu kemudian diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian puasa Asyura ini tidak menjadi suatu kewajiban lagi setelah diturunkannya syariat puasa Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita berada di pihak kebenaran, selalu mendukung kebenaran, selalu menjunjung tinggi kebenaran. Siapapun berada di pihak kebenaran, maka pasti dia selamat dan dia akan beruntung. Tapi sebaliknya, siapa yang berada di pihak kebatilan, di pihak kezaliman, di pihak kebatilan, maka pasti dia tidak akan beruntung. Maka di akhirat dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita agar senantiasa berpihak kepada al-haq. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.